Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pembelajaran seni musik ya. Kalian sudah memutar video ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya belum kenalan ya. Kemarin cuman baru nanyain aja kalian sudah punya alat apa aja di rumah kan. Nah, itu menjadi pertimbangan saya pembelajaran nanti ke depan ya. Rata-rata kebanyakan alat musiknya sudah punya gitar, pianika ya. Kalau yang lain tambah yang lain itu bagus sebenarnya. Cuman nanti mungkin akan digunakan itu ya. Oke, sebelumnya kalian belum kenalkan dengan saya ya. Saya namanya Aris Fadil. Memang basic saya itu seni rupa ya. Tapi diamanatkan untuk belajar seni musik. Jadi kita akan sama-sama belajar lah ya. Sama-sama sharing juga sama kalian tentang seni musik ya. Nanti semoga kedepannya kalian betah dan suka dengan pembelajaran dengan saya. Oke, untuk pembelajaran seni musik nanti kalian akan banyak materi dan praktek ya khususnya ya. Karena kalau pembelajaran seni budaya itu lebih banyak ke praktek harusnya. Cuman agak sulit juga karena kita harus dengan pembelajaran online. Jadi semaksimal mungkin lah saya nanti bisa berkomunikasi terus sama kalian dan kalian bisa mempelajari sesuatu ya dengan maksimal. Oke, sebelum ke pembelajaran awal, nah untuk pembelajaran seni musik ini sebelum ke pembelajaran seni musik kalian mungkin sudah tahu juga ya. Jadi musik itu memang sangat banget memerlukan adanya indera pendengaran ya. Alhamdulillah kita juga, saya kalian juga sama, alhamdulillah masih diberikan indera pendengaran yang masih baik bagus ya. Eh, dengan begitu kalian harus sering bersyukur ya dengan kesehatan sekarang. Nah, untuk dari bunyi, karena musik itu kan bunyi ya, gelombang bunyi atau musik itu memang keluar dari sesuatu karang atau hembusan atau alunan dari luar masuk ke gendang telinga dan akan dikirim langsung ke otak ya, ditransfer ya. Jadi kalian juga harus banyak mendengarkan musik-musik yang memang jangan terlalu ekstrim juga ya. Saya sarankan dengan musik-musik alunan yang indah gitu ya. Apalagi kalian harus banyak mengapresiasi dengan musik-musik tradisi ya. Dan ini yang menjadi patokan awal kita belajar seni musik di SMA ini. Jadi dikuatkan adalah musik tradisinya ya. Jadi kalian sudah mulai play masuk musik-musik tradisi ya, biar kita up lagi musik-musik tradisional Indonesia. Oke. Okay? Nah, untuk klarifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya, ini ada beberapa poin yang harus kalian ketahui juga ya. Ada beberapa istilah dalam pembelajaran musik. Yang pertama endiopon ya. Jadi kalian sambil baca juga, saya sambil baca juga ya. Ini udah saya ringkas materinya, nggak terlalu banyak juga ya. Jadi biar kalian nggak terlalu pusing ya. Kasian juga banyak pelajaran yang lain ya sama kalian. Jadi saya mungkin nggak terlalu banyak lah ya materi yang dimasukkan. Yang pertama, hidrophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Ya, jadi alat musik yang memang bunyinya dari bahan dasar. Contohnya kulintang, angklung. Angklung kan dari mana? Bahannya dari bambu ya. Jadi kalau dipukul itu akan mengeluarkan suara-suara bambu yang asli ya. Tidak bisa bukan
bukan bahan tiruan atau bahan buatan, tapi bahan asli dari alam. Terus aerofon, nah ini alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Nah ini musik ini akan muncul suara apabila ada hembusan dari rongga atau tiupan ya dari mulut kita. Contohnya ada flute, trompet, harmonika ya yang sering kalian mungkin pakai waktu SMP dulu. Mungkin kebanyakan harmonika ya. Kayak ditiup dan itu mengeluarkan bunyi dari hasil hembusan udara dari rongga gitu ya. Selanjutnya ada kordofon. Nah, alat musik yang berbunyi itu berasal dari dawai ya. Nah, biasanya kan kalian juga cari akordnya ini apa dong, lagu ini akordnya apa. Nah, ini berasal dari kordofon ya. Nah, contoh bisa jadi bass, gitar, biola, sitar ya. Nah, kalau alat musik ini memang dari memang khususnya dari dawa ya. Jadi dawa itu bentuknya memang pengiring gitulah dari macam gitu. Nah, terus membranofon itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran ya. Nah, ini contohnya dari tivan, drum, kendang, rebana ya. Selaput membran itu apa? Ya. Ya seperti permukaan yang di permukaan yang sangat keras ya. Apabila kalau kena getaran itu akan berbunyi ya, seperti drum kalau kita pukul si snare-nya nih. Snare kita pukul dengan stick itu kan munculnya dari getaran dan akan keluar dari bunyi. Dan biasanya dari bentuknya seperti ketukan gitu, jadi bunyinya nggak bisa panjang ya. Terus elektrofon itu alat musik yang sumber bunyinya dari dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Nah, ini contohnya dari keyboard atau gitar listrik. Nah, kalau ini sudah modernisasi ya. Semua memang awalnya dari listrik. Listrik kan bisa berubah jadi apa aja. Bisa jadi angin, bisa jadi termasuk bunyi juga ya dari namanya elektrofon ini. Nah, ini mungkin kalian juga sering pakai ini waktu kalau kalian sering ngeband ya kan, itu pasti sangat menggunakan elektrofon ini karena daya listrik yang menjadi penting. Atau keyboard kalian di rumah sering mainin keyboard gitu ya. Nah, setelah itu kalian harus tahu juga tentang makna atau estetika dalam seni musik di sini ya. Ini jauh lebih dalam daripada memainkan saja. Kalian harus tahu juga apa-apa yang dari sejarah sebelum menjadi musik sampai sekarang populer. Ya. Untuk yang pertama ada namanya budaya ontologis. Nah, berasal dari Barat, berupa nilai modern yang bersifat resmi, teratur, dan formal, masuk pada abad ke-15. Ya. Nilai tersebut dinamakan nilai ektologis atau modern dan dalam bidang musik terlihat pada musik klasik. Nah, kalau keberat-baratan biasanya lebih ke anggapannya kita modern ya. Karena musiknya memang selalu ada pengembangan ya pada hal itu. Pada abad ke-15 juga itu sudah disebut modern ya pada musik klasik situ. Nah, kedua ada budaya mistis ya. Nah, terlahir bentuk kesenian untuk upacara atau ibadah. Yang kedua dibuat berdasarkan budaya mistis, tiga mengandung unsur penyatuan manusia dan alam. Nah, ini bisa dilihat atau kalian pasti mengarahnya ke budaya kita ya. Budaya kita sebenarnya banyak juga dari musik-musik tradisional untuk upacara tertentu dan untuk ibadah ya. Nah, biasanya alat musik ini kayak memanggil-manggil roh gitu ya. Nah, itu yang poin ketiga itu kan mengandung unsur penyatuan manusia dan alam. Nah, biasanya ini kan antara kita hidup di dunia ini harus bersatu dengan alam ya. Dengan
bisa dengan alam atau gaib ya. Jadi mereka melakukan musik itu memang ada suatu pemanggilan ya, atau jadi suatu hal yang sangat penting, krusial banget ya. Jadi harus dilakukan dengan benar-benar penuh dengan makna penghayatan di dalam situ ya. Nah, lanjut lagi di sini ada karakteristik dan bentuk lagu dan instrumen tradisional ya. Nah, ini beberapa yang ada di lagu tradisional biasanya menggunakan apa aja nih. Nah, kalian patut tahu juga ya, yang pertama menggunakan tangga nada pentatonis ya. Yang kedua memiliki cengkok atau ekspresi khusus. Yang ketiga, nada dasar instrumen cenderung mengikuti vokal. Yang keempat, terdapat aturan atau bentuk tersendiri. 5, alat musik akustik. Keenam, bahan terbuat dari alam. Biasanya kalau musik tradisional itu memang dari dulu sampai sekarang itu nggak bisa dirubah ya, sama ya. Jadi nggak ada istilahnya, kalau sekarang kan banyak banget kayak lagu-lagu zaman sekarang itu kayak dirubah lagi instrumennya atau gaya vokalnya ya. Nah, kalau musik tradisional itu memang nggak bisa dirubah, dan itu udah hak paten dari dulu seperti itu ya, kita harus ngikutin gitu ya, musik-musik tradisional. Jadi ada aturan sendiri, jadi kita harus ngikutin aturan ya. Nanti kita akan belajar untuk musik tradisional ya ke depan. Nah, di sini ada pengenalan instrumen musik satu ya, nanti ada kelanjutannya. Nah, karakter musik tradisional, nah ini biasanya dipelajari dengan secara lisan, tidak memiliki notasi, artinya memang sangat eh, memaksimalkan pendengaran ya dan arahan dari yang mengajarkan. Nah, ini bersifat informal ya, tidak ada jadwal khusus atau apa ya, tahapan-tahapan begitu ya, jadi memang diikutin aja. Terus pemainnya tidak terspesialisasi, bagian dari budaya masyarakat. Artinya semua masyarakat bisa mengajarkan ini, asalkan benar bahwa itu musik tradisionalnya urutannya seperti itu ya. Jadi ini lebih bebas aja sih sebenarnya, dan lebih bisa dimainkan oleh semua orang ya, dan biar tidak terpaku pada genre sesuatu. Jadi ini genrenya semua orang suka dan itu bisa dimainkan, bisa dipelajari gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis musik daerah yang harus kalian ketahui juga. Yang saya akan berikan yang pertama adalah musik Melayu, beberapa instrumen Melayu. Yang pertama gambus dari Riau, talempong dari Sumbar, gendang Melayu dari Sumut, rifai dari Aceh. Ya, ini ada beberapa contohnya. Kalian bisa lihat dari apa? Dari talempong atau Sumbar, lihat bentuknya seperti ini ya. Kadang kita lupa juga ya bentuknya kayak gimana ya. Ini kita mengingat kembali, ini gambus dari Riau, gendang Melayu dari Sumatera Utara ya, dan ini rifai dari Aceh. Nah, ini karena harus tahu karena ciri-ciri khas setiap daerah itu beda-beda. Itu yang menjadi apa ya, yang menjadi keragaman budaya yang kita kaya banget ya, musiknya keren banget, dan banyak banget keragamannya ya, gitu aja ya. Nah, ini ada juga dari musik Pasundan seperti angklung dan suling ya. Ini angklung, bagi yang belum tahu ini angklung ya, ini suling ya. Dua-duanya memang bahan bakunya memang dari bambu ya. Dan ini dari SMP. Kalian mungkin pernah praktek juga ya. Nah, oke. Paling yang Bapak jelaskan itu aja yang tadi sampai situ. Ya, nanti akan lanjut lagi. Nanti kalian tunggu aja untuk belajar yang Bapak. Nah, ini ada beberapa tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Jadi cari nama instrumen musik di bawah ini ya. Dari musik Betawi, musik Jawa, Tengah dan Timur, musik Sulawesi Utara, dan musik Maluku dan Bali. Jadi cari nama instrumennya beserta foto ya. Kalian upload tugas ini ke Google Classroom. Kalau kalian ada komputer, silahkan bikin PowerPoint-nya, bikin PPT-nya lah ya. Ada fotonya, ada instrumen, dan mungkin sedikit penjelasan dari instrumen itu. Kalau kalian nggak punya, silahkan tulis di buku.
Oke, dan upload fotonya atau di scan ya. Oke, terima kasih.